Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video perdana ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang ruqyah syar'iyyah. Mungkin sudah tidak asing bagi rekan-rekan terkait istilah ruqyah. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu saya informasikan, bahwasanya ruqyah itu harus benar-benar syar'i ya. Karena tidak sedikit dari rekan-rekan ataupun saudara-saudara muslim kita, mereka melakukan pengobatan dengan metode ruqyah, akan tetapi metode yang dilakukan tidak syar'i. Artinya ada kesyirikan di dalamnya. Kita akan bahas tentang ruqyah rekan-rekan. Yang pertama yang harus dipahami tentang pengertian ruqyah. Ruqyah secara bahasa artinya adalah jampe-jampe ya, atau mantra-mantra ya. Itu secara bahasa. Akan tetapi secara istilah, dalam istilah syar'i, yang dinamakan ruqyah itu adalah metode pengobatan dengan cara membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi metode ruqyah syar'i, ruqyah syar'iyyah itu hanya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tidak ada di dalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti misalnya harus ada kelapa hijau lah, harus ada apel jin, harus ada ayam cemanik, dan segala hal-hal yang sifatnya itu berbau dengan kesyirikan. Ruqyah syar'iyyah itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Setiap muslim itu bisa melakukan ruqyah syar'iyyah. Kenapa? Karena ruqyah syar'iyyah sendiri disyariatkan oleh agama kita ya. Bahkan Rasulullah SAW beliau sendiri sering melakukan ruqyah. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya beliau pernah meruqyah cucu-cucu beliau dari penyakit ain, dari kekhawatiran penyakit ain ataupun serangan dari binatang yang mematikan atau yang binatang yang memiliki racun ya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ruqyah ini ya, rekan-rekan harus lebih jeli ya ketika mendatangi seorang peruqyah. Jikalau seandainya rekan-rekan mendatangi seorang peruqyah yang mengatasnamakan ruqyah syar'iyyah, akan tetapi ketika proses ruqyahnya melakukan kesyirikan, taruhlah ketika dia berdoa, dia memanggil-manggil misalnya Prabu Siliwangi atau Mbah Fulan misalnya kan, nah ketahuilah itu adalah ruqyah syirkiyah dan hendaknya rekan-rekan segera tinggalkan. Kenapa di sini saya lebih menekankan kepada pemahaman tentang ruqyah ini? Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang dikarenakan karena keterbatasan ilmu, mereka menganggap bahwa ruqyah ini adalah ruqyah yang syar'i. Padahal ruqyah tersebut di dalamnya penuh kesyirikan. Nah, apabila rekan-rekan melakukan proses pengobatan dengan metode ruqyah yang syirkiyah, yang di dalamnya ada metode kesyirikan, maka tentu saja itu tidak akan mendapatkan hasil ya. Yang tentunya lebih dari itu, rekan-rekan telah melakukan perbuatan dosa, yaitu dengan melakukan kesyirikan, meskipun pada awalnya rekan-rekan tidak tahu. Makanya dalam video ini, video permulaan ini, video perdana ini, saya sampaikan pentingnya memahami tentang ruqyah. Jangan sampai rekan-rekan semuanya melakukan ruqyah, akan tetapi ruqyahnya ruqyah yang syirkiyah ya. Lalu pernah ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kami berobat kepada si Fulan dan dia sepertinya ustadz katanya. Awal-awalnya membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an atau juga dengan zikir lah segala macam. Akan tetapi pada pelaksanaannya ujung-ujungnya dia memanggil makhluk, yaitu seperti Prabu Siliwangi atau Mbah Selamat lah ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, lalu dia mengatakan, "Tapi kami sembuh," katanya. "Saudara kami sembuh." Nah, saya katakan itu adalah tipu daya dari bangsa jin ya. Jadi kalau metode syirkiyah itu biasanya para dukun-dukun atau paranormal yang mereka mengaku-ngaku menjadi
ustad, ya. Nah, karena sesungguhnya ruqyah syar'iyah itu tidak melibatkan makhluk-makhluk. Karena sesungguhnya kita membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, di mana ayat-ayat ini adalah firman Allah. Artinya kita berlindung kepada Allah dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya. Kita memohon kesembuhan kepada Allah dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karena banyak dalil yang mengatakan bahwasanya Allah sendiri menurunkan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Artinya di dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi kita, ya. Di dalam Al-Quran juga ada obat, ya. Saya akan membacakan beberapa dalil dari Al-Quran yang menjadi rujukan sumber bahwasannya Al-Quran itu adalah salah satu sebab untuk kita mendapatkan kesembuhan. Di dalam surat Fusilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Di surat Fusilat ayat 44 dikatakan, Allah berfirman, Qul, katakan Muhammad, huwa, itu Al-Quran, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, hudaw wa syifa, petunjuk dan obat. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran, dan kami menurunkan di dalam Al-Quran itu ada petunjuk, ya, dan obat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam dalil-dalil yang lain juga banyak, ya, dalil hadis bahwasanya Rasulullah SAW sendiri, beliau pernah terkena sihir dari seorang Yahudi, Labid bin A'sam, ya. Jikalau kita bahas ini bisa jadi pembahasan cukup panjang lebar, ya rekan-rekan, karena banyak dalil-dalil yang mengatakan, yang memberikan satu rujukan yang jelas bahwasanya Al-Quran itu adalah obat bagi setiap muslim, ya. Rekan-rekanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam video apa artinya kita sebagai muslim hendaknya kita senantiasa berlindung kepada Allah. Karena sesungguhnya setiap penyakit itu pasti Allah menurunkan obatnya, kecuali satu, kata Rasulullah SAW, yaitu penyakit tua. Dalam upaya untuk mencapai ataupun menggapai kesembuhan, tentu saja diperlukan usaha yang kuat, ya, terutama dari diri pasien, dan juga yang lebih penting itu adalah tindakan pencegahan sebelum penyakit itu merasuk di dalam tubuh kita. Jadi sekali lagi, dalam video pertama ini saya tekankan kepada rekan-rekan, saya mengingatkan kepada rekan-rekan bahwasanya jikalau rekan-rekan mau berobat dengan metode ruqyah, maka carilah ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai ataupun ajangan-ajangan yang mereka benar-benar hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai metode pengobatan, ya. Jikalau seandainya rekan-rekan mendatangi ulama atau kiai ataupun paranormal atau apa ustadz-ustadz, kemudian mereka ketika praktek ruqyahnya menggunakan alat-alat tertentu yang dianggap memiliki kekuatan, maka sebaiknya rekan-rekan tinggalkan, karena itu bukan ruqyah syar'iyah. Sekali lagi, ruqyah syar'iyah itu adalah metode pengobatan yang hanya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah pada video selanjutnya saya akan membahas dan menjelaskan tentang kenapa kita itu harus meruqyah, ya. Kenapa kita harus menempuh metode ruqyah. Nah, untuk mengurangi durasi supaya tidak terlalu panjang, insya Allah nanti akan disampaikan di video selanjutnya. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.